Jangan takut konflik. Apakah Anda pernah merasa takut menghadapi konflik hingga akhirnya selalu mengalah? Hati-hati, sikap ini bisa merusak hubungan dan menurunkan harga diri Anda. Takut konflik adalah hal yang wajar, tapi bukan berarti kita harus membiarkan rasa takut itu mengendalikan hidup kita. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana mengatasi fobia konflik dan mengambil kendali atas hidup kita. Kita akan belajar bagaimana bersikap asertif, menetapkan batasan, dan membangun hubungan yang sehat. Yuk, simak sampai habis! Video ini akan membantu Anda menjadi pribadi yang lebih kuat dan percaya diri dalam menghadapi berbagai situasi sulit. Ketika anak mengamuk, menetapkan batasan sejak dini. Kita mulai dengan Sarah, seorang ibu tunggal yang kewalahan menghadapi amukan putranya yang berusia 4 tahun. Setiap kali anaknya menginginkan sesuatu, ia akan menangis, berteriak, dan berguling-guling di lantai sampai Sarah menyerah. Sarah merasa terjebak. Ia merasa bersalah jika tidak menuruti keinginan anaknya, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa ia sedang memanjakannya. Sarah, percayalah, kamu tidak sendirian. Banyak orang tua yang menghadapi situasi serupa. Penting untuk diingat bahwa anak-anak meskipun masih kecil adalah ahli strategi ulung. Mereka belajar dengan cepat bahwa amukan dan tangisan bisa menjadi senjata ampuh untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun, penting bagi Sarah untuk menyadari bahwa dengan menuruti amukan putranya, ia sebenarnya sedang merugikannya. Sarah secara tidak sengaja mengajari putranya bahwa perilaku agresif adalah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Ini bisa berdampak buruk pada perkembangan sosial dan emosionalnya di kemudian hari. Lalu, apa yang bisa Sarah lakukan? Sarah perlu membuat aturan bahwa setiap kali putranya mengamuk untuk mendapatkan keinginannya, ia tidak akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Titik. Tidak ada pengecualian. Konsistensi adalah kunci di sini. Awalnya mungkin akan sulit. Amukan putranya mungkin akan semakin menjadi-jadi. Tapi Sarah harus kuat dan jangan menyerah. Ingatlah bahwa ini adalah proses belajar, baik untuk Sarah maupun putranya. Ketika putranya menyadari bahwa amukannya tidak lagi efektif, ia akan mulai mencari cara lain untuk berkomunikasi dengan ibunya. Disinilah Sarah bisa memperkenalkan cara-cara yang lebih sehat untuk mengekspresikan emosi, seperti berbicara dengan tenang atau menggambar. Ingat, Sarah menjadi orang tua bukanlah tentang menjadi populer. Ini tentang membesarkan manusia yang baik, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan kepala tegak. Dan itu semua dimulai dengan menetapkan batasan yang jelas dan konsisten. Menghadapi penindasan, keberanian untuk melawan. Sekarang, mari kita bahas kasus Billy, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang menjadi sasaran empuk penindasan di sekolah. Ryan, si penindas, selalu mengejek penampilan Billy, mengambil makan siangnya, dan menyebarkan rumor jahat tentangnya. Billy merasa takut, malu, dan sendirian. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Billy, saya tahu rasanya menjadi korban penindasan. Rasa sakit, ketakutan, dan ketidakberdayaan itu nyata. Tapi saya ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Dan yang lebih penting, kamu tidak harus diam saja. Banyak orang berpikir bahwa mengalah saja adalah solusi terbaik saat menghadapi penindasan. Tapi sebenarnya itu justru memperburuk keadaan. Dengan mengalah pada si penindas, kamu mengajarkan mereka bahwa perilaku mereka dapat diterima dan tidak ada konsekuensinya. Melawan mungkin tampak menakutkan, tapi percayalah, itu jauh lebih baik daripada hidup dalam ketakutan dan terintimidasi. Melawan tidak harus berarti berkelahi secara fisik. Terkadang, keberanian untuk bersuara dan membela diri sendiri sudah cukup untuk membuat si penindas mundur. Billy bisa mulai dengan memberitahu Ryan dengan tegas untuk berhenti mengganggunya. Jika Ryan tidak berhenti, Billy bisa meminta bantuan guru, konselor sekolah, atau orang tua. Penting bagi Billy untuk mengingat bahwa ia tidak bersalah dan ia berhak untuk merasa aman dan dihormati di sekolah. Ingat, Billy, keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemampuan untuk bertindak meskipun merasa takut. Dengan menemukan keberanian untuk melawan, kamu tidak hanya membela diri sendiri, tetapi juga memberi contoh bagi orang lain yang mungkin mengalami hal serupa. Chapter 3, Menyelamatkan Hubungan, Menetapkan Batasan dengan Pasangan. Selanjutnya, kita akan membahas Kelly, seorang yang telah menikah selama 10 tahun dengan Carl. Sejak awal pernikahan mereka, Carl selalu mendominasi dan mengendalikan Kelly. Ia menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan Kelly,
bagaimana ia harus berpakaian, dan dengan siapa ia boleh berteman. Kelly merasa terjebak dalam pernikahannya sendiri. Ia mencintai Carl, tetapi ia lelah diperlakukan seperti boneka. Ia ingin merasa dihargai dan didengarkan. Ia ingin menjadi pasangan yang setara, bukan bawahan. Kelly, saya mengerti betapa sulitnya berada dalam situasi seperti ini. Ketika kita mencintai seseorang, kita ingin membahagiakan mereka. Tapi bukan berarti kita harus mengorbankan kebahagiaan dan harga diri kita sendiri. Penting bagi Kelly untuk menyadari bahwa hubungan yang sehat dibangun di atas dasar rasa hormat, kepercayaan, dan komunikasi yang terbuka. Dalam hubungan yang sehat, kedua pasangan merasa bebas untuk menjadi diri mereka sendiri, mengekspresikan pendapat mereka, dan memiliki batasan pribadi. Kelly perlu mulai menetapkan batasan dengan Carl. Ia perlu belajar untuk mengatakan tidak tanpa merasa bersalah dan mengkomunikasikan kebutuhan dan keinginannya dengan jelas dan tegas. Ini mungkin tidak mudah, terutama jika Carl terbiasa menjadi pihak yang dominan. Tapi Kelly harus ingat bahwa ia berhak untuk bahagia dan dihormati. Ia berhak untuk memiliki suara dalam hubungannya sendiri. Jika Carl benar-benar mencintai dan menghormati Kelly, ia akan bersedia untuk mendengarkan dan berubah. Ia akan bersedia untuk bekerja sama membangun hubungan yang lebih sehat dan seimbang. Ingat, Kelly, kamu berharga. Jangan pernah takut untuk memperjuangkan kebahagiaanmu sendiri. Chapter 4. Menghargai diri sendiri, menetapkan batasan di tempat kerja. Terakhir, mari kita bahas Bill, seorang pria yang bekerja di perusahaan besar. Bill adalah pekerja keras dan berdedikasi. Ia selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Namun, atasan Bill, Chet, adalah orang yang suka merendahkan dan meremehkan orang lain. Ia sering mengkritik Bill di depan rekan kerjanya, mengambil ide-idenya, dan tidak pernah memberikan apresiasi atas kerja kerasnya. Bill merasa tertekan dan tidak dihargai. Ia mulai membenci pekerjaannya dan kehilangan motivasi. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak sehat. Bill, saya tahu betapa frustrasinya bekerja dengan atasan yang toksik. Penting untuk diingat bahwa kamu berhak untuk diperlakukan dengan hormat di tempat kerja. Kamu tidak harus menoleransi perilaku Chet. Kamu berhak untuk membela diri sendiri dan menetapkan batasan. Mulailah dengan mengkomunikasikan ketidaknyamananmu kepada Chet secara langsung dan profesional. Jelaskan bagaimana perilakunya memengaruhimu dan mintalah ia untuk berhenti. Jika Chet tidak mau berubah, jangan takut untuk melaporkan perilakunya ke KARD. Kamu berhak untuk bekerja di lingkungan yang aman dan mendukung. Ingat, Bill, pekerjaanmu adalah bagian penting dari hidupmu. Tetapi itu bukanlah segalanya. Jangan biarkan pekerjaanmu mengorbankan kesehatan mental dan kesejahteraanmu secara keseluruhan. Kamu berharga, dan kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Jangan takut mengambil kendali. Itulah tadi beberapa contoh bagaimana kita bisa mengatasi rasa takut akan konflik dan mulai mengambil kendali atas hidup kita. Ingatlah bahwa konflik adalah bagian alami dari kehidupan. Yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk menghadapinya. Dengan belajar untuk bersikap asertif, menetapkan batasan, dan mengkomunikasikan kebutuhan kita dengan jelas, kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat dan bahagia, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa like dan share ke teman-teman Anda. Tulis di kolom komentar pengalaman Anda menghadapi konflik dan bagaimana Anda mengatasinya. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Dan tentu saja, jangan lupa subscribe untuk lebih banyak video menarik lainnya.